Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Ya, baik. Saya berdoa Bapak Ibu bisa konsentrasi ya. Tadi dalam perjalanan ke tempat ini, tiba-tiba saya terserang mah yang cukup akut ya. Jadi cukup berjuang, ini berbicara cukup berjuang. Ya, saya percaya bahwa firman Tuhan itu bukan cuma memberikan pewahyuan, tapi juga bisa memberikan kesembuhan. Ya, karena itu saya berdoa Bapak Ibu bisa konsentrasi, sehingga mungkin tidak seperti biasanya, ya semua intonasi semuanya, tapi biar Roh Kudus menyempurnakan momen hari ini. Sehingga biarlah bukan cuma telinga jasmani kita yang mendengar, tapi betul-betul Roh Kudus berbicara kepada kita masing-masing pribadi. Baik. Saya diberi tema tentang pasca kebangkitan. Ya. Kalau saudara lihat setelah Yesus naik ke surga, ada satu hal yang dia janjikan, itu adalah ia menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Karena itu kenapa malam hari ini saya berikan judul khotbah saya itu adalah manifestasi terkuat penyertaan Tuhan. Ya, manifestasi terkuat penyertaan Tuhan. Saya percaya bahwa kita semuanya itu rindu disertai oleh Tuhan. Ya, kita semuanya ini pasti rindu disertai oleh Tuhan. Dan kita sudah banyak belajar dalam kebenaran firman bahwa ada begitu banyak dampak positif yang kita dapatkan kalau Tuhan itu menyertai kita. Tapi malam hari ini saya akan mengajak kita belajar apa dampak terkuat dan manifestasi terhebat kalau Tuhan itu menyertai kita. Saya coba mencari dari seluruh kebenaran firman, dari banyak referensi ayat, dan sampai satu titik muara dari manifestasi terkuat penyertaan Tuhan. Itu terletak pada Roma 8 ayat 31. Mari coba kita lihat. Roma 8 ayat 31. Saya berdoa biar firman malam hari ini itu membuat kita semakin rindu Tuhan menyertai kita. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, ya ini dalam versi lain dikatakan, jika Allah bersama kita, siapakah yang akan? Di dalam versi lain lebih bagus dikatakan seperti ini. Jika Allah bersama kita, tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Berarti kalau Tuhan bersama dengan kita, tidak ada peristiwa apapun, keadaan apapun, situasi apapun yang bisa mengalahkan kita. Sekali lagi, jika Tuhan bersama dengan kita, tidak ada peristiwa apapun, keadaan apapun, masalah apapun yang dapat mengalahkan kita. Berarti kalau kita kalah dalam menghadapi masalah, berarti kita tidak sedang bersama dengan Tuhan. Karena kata-kata jika ini adalah kata-kata prasyarat Bapak Ibu. Ya, jika Tuhan bersama kita, tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Dan disimpulkan di ayat 37, Roma 8 ayat 37. Dan ini ada lagunya. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Seringkali kita katakan bahwa kita ini lebih dari, pernah dengar lagunya? Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita lebih. Nah, ada banyak orang Kristen, mereka sering mendengar, mereka seringkali menyanyikan kita lebih daripada pemenang. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh meyakini dan menghidupi tentang kita itu lebih daripada pemenang. Apa bedanya lebih daripada pemenang dengan pemenang? Ya, kita lebih daripada pemenang. Alkitab tidak mengatakan bahwa kita ini adalah pemenang. Apa bedanya pemenang dengan lebih dari pemenang? Pemenang itu adalah orang yang pernah menang. 10 kali tanding, 1 kali menang disebut
pemenang. 10 kali tanding, 9 kali menang disebut pemenang. Berarti lebih dari pemenang. 10 kali tanding, berapa kali menang Bapak Ibu? 10 kali tanding, 11 kali menang. Hebat sekali. Gitu. Sekali lagi, 10 kali tanding, 9 kali menang, itu pemenang. Pemenang itu adalah orang yang pernah menang. Tapi kalau lebih dari pemenang, 10 kali tanding, 10 kali menang. Saudara setuju dengan hal ini? Berarti apa itu definisi lebih daripada pemenang? Kita tidak pernah kalah. Jadi harusnya destiny kita itu adalah kita tidak pernah kalah dan kita itu selalu menang. Tapi itu jika Allah bersama dengan kita. Tapi saya melihat di tempat ini ada wajah Bapak Ibu tidak yakin gitu kan ya. Karena mungkin ada banyak perkataan motivator yang sering kali kita dengar, mana mungkin kita ini selalu menang. Nah, kita sering kali mengatakan, aku lebih dari pemenang. Tapi kita tidak yakin kalau kita itu harusnya destiny kita menghadapi apapun, masalah apapun, kejadian apapun. Kita harusnya tidak pernah kalah karena Tuhan bersama dengan kita. Saya akan tunjukkan beberapa tokoh di Alkitab ya, untuk meyakinkan sebelum nanti saya berikan beberapa ayat referensi dan bagaimana cara kunci mencapai kemenangan. Kejadian 39 ayat yang kedua. Wow, waktu saya renungkan tentang lebih dari pemenang. Jika hari-hari ini Bapak Ibu mengatakan, saya ini kalah dan itu normal. Mari, harusnya jika Tuhan bersama dengan kita itu tidak pernah kalah. Menghadapi masalah kejadian sesulit apapun, kita ini tidak pernah kalah. Kejadian 39 ayat yang kedua. Yuk, malam hari ini yang rutin kalah, marahlah. Ya. Jadi marah gitu. Kita ini kok terus kalah? Tidak bisa. Ya, jika Tuhan bersama dengan kita, siapakah yang dapat melawan kita? Kita sering nyanyikan, tapi kadang-kadang kita tidak meyakini. Kita menganggap bahwa kalah itu normal. Tidak. Kejadian 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, garis bawah kata menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang sering berhasil dalam pekerjaannya. Amin. Ngantuk semua. Sehingga ia menjadi seorang yang, apa bedanya sering dan selalu? Beda enggak? Kalau sering itu gini, sering itu berarti pernah tidak. Dia sering datang, dalam setahun sering datang, berarti pernah tidak datang. Tapi kalau selalu, tidak pernah tidak datang. Wow, jika Tuhan menyertai Yusuf, ayo coba aminkan. Itu Yusuf itu pakai, kita kalau merenungkan firman, pakai personal, personifikasi. Jika Tuhan menyertai Anton, wah, ini perlu kita tanamkan. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Wow, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. 3. Setelah dilihat oleh tuannya, bahwa Yusuf disertai Tuhan, orang disertai Tuhan itu tidak perlu ngomong-ngomong. Aku ini disertai Tuhan, tidak perlu. Bagaimana? Orang lain melihat kita disertai Tuhan itu bagaimana? Apakah Tuhan kelihatan mumbul-mumbul atau kepala kita itu ada terang seperti itu? Enggak. Orang kalau disertai Tuhan, orang-orang sekeliling itu bisa melihat. Buktinya apa? Ini. Setelah dilihat oleh tuannya, bahwa Yusuf disertai Tuhan, buktinya apa? Dan bahwa Tuhan membuat, ini garis bawahi, bukan kita yang membuat. Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Wow, itu orang lain di luar sana, itu melihat kita disertai Tuhan dari mananya. Kekuatan kita menyembah, tidak. Tapi apa yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kejadian 39 ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya. Wow, orang disertai Tuhan itu pernah disakiti juga oleh orang yang selama ini dia tolong. Yusuf itu support tuannya,
tapi malah tuannya mengkhianati dia. Ya. Bisa juga sih. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Ya, siapa bilang kalau orang disertai Tuhan itu selalu mulus? Enggak, kadang-kadang kita mengalami penjara-penjara dalam kehidupan ini. Tempat tahanan-tahanan raja itu dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. 21, wow, ada kata-kata tetapi. Enggak apa-apa, orang menipu kita. Tetapi, nah ini penting sekali. Tetapi itu membalikkan kondisi di baliknya, di belakangnya. Tetapi, Tuhan menyertai Yusuf. Kita tidak bisa pastikan kejadian di depan kita itu selalu baik. Tapi yang bisa kita pastikan, Tuhan itu harus selalu menyertai kita. Ada orang-orang yang berjuang untuk sehat, makan sehat, semuanya sehat. Loh tiba-tiba, bukan berarti saya mengajak kita tidak makan makanan sehat loh. Tapi dalam hidup ini tuh, apa sih yang bisa kita pastikan? Kita tabung uang miliatan, tapi kalau sekali sakit. Saya punya teman itu cuma tergores infeksi sakit. Tergores cuma infeksi kecil, itu tiba-tiba pembuluh darah itu biru naik semuanya. Indonesia itu tiba-tiba tidak bisa ngatasi itu cepat sekali, dibawa ke Singapura, habisnya 1 M. Sudah, apa sih yang bisa kita pastikan dalam hidup ini? Tapi pastikan seperti ini, jadi pastikan dalam hidup kita ini, Tuhan aku rindu pastikan setiap hari, itu bukan cuma bisnisku berhasil, bukan cuma aku sehat, tapi aku rindu memastikan dalam kehidupanku setiap hari, itu Tuhan menyertaiku. Amen. Kita tidak bisa pastikan orang lain tidak menyakiti kita loh. Kita berbuat baik sama orang lain, orang bisa menusuk kita kok. Kita punya motivasi nolong orang, kita punya motivasi betul-betul bekerja itu untuk sesuatu yang baik. Tapi selalu ada aja dalam hidup ini, tiba-tiba itu ada sebuah permasalahan-permasalahan yang tidak terhindarkan, itu datang dalam hidup kita. Tapi yang penting seperti ini. Jadi setiap kejadian itu pastikan gini, pastikan Tuhan menyertai kehidupanku. Yusuf itu tidak pusing loh, di penjara sebagai budak, tapi yang dia rindu pastikan itu Tuhan menyertai dia. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf heran. Orang itu kalau disertai Tuhan, dimanapun dia berada, selalu ada orang-orang menyayangi. Dan biasanya yang menyayangi itu ada kunci-kunci kekuasaan. 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena pastikan Tuhan menyertai kita. Kita boleh pusing dengan sakit kita. Tapi kalau Tuhan menyertai kita, justru hal-hal yang kronis, itu menjadi salah satu cara Tuhan untuk melihat, agar kita ini bisa melihat kebesaran Tuhan di tengah-tengah kondisi permasalahan dan penjara dalam kehidupan ini. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat, siapa yang buat berhasil? Jadi keberhasilan itu bukan apa yang bersama kita, siapa yang bersama kita. Keberhasilan itu butuh kepintaran. Tapi yang saya amati dalam hidup ini, orang pintar pun kadang-kadang pusing ngambil keputusan. Sekarang ahli ekonomi pusing, wah apalagi ahli cuaca. Betul? Kemarau hujan. Musim menghujan kemarau. Pintar penting. Orang Kristen harus pintar. Yang amin 7. Tapi kalau orang Kristen harus diberkati, semua amin. Orang Kristen harus pintar. Firman Tuhan memberikan kecerdasan buat orang yang tidak berpengalaman. Jadi orang bodoh merenungkan firman, itu pasti akan dibuat pintar. Ya. Keberhasilan bukan apa yang bersama kita. Saya setuju, kecerdasan penting. Tapi saya percaya orang paling cerdas pun kadang bingung ngambil keputusan. Tapi kalau Tuhan menyertai itu seperti ini. Mengambil langkah dalam ketidaktahuan, menentukan keputusan penuh keraguan-raguan, tapi tiba-tiba langkah kemenangan itu yang kita dapatkan. Pernah dengar kata hoki? Pernah dengar kata hoki? Dunia di luar sana, hoki itu betul-betul kebetulan dan jarang. Buat orang Kristen, harusnya kalau Tuhan menyertai kita, kita ngalami hoki, itu konsisten.
Hoki itu gini, kebetulan rohani. Jadi kalau orang ikut Tuhan itu ya, saya menganggap gini, Tuhan saya ini seperti hewan, saya ini buta, saya tidak ngerti di depan saya itu ada apa. Tapi saya mau digandeng sama Tuhan. Kalau orang tua menggandeng anak yang buta, anak itu tenang aja, sudah jalan aja. Tiba-tiba di depan itu ada lubang, tidak mungkin orang tua itu membiarkan. Tiba-tiba saya ini mau mengambil langkah ke depan, tiba-tiba orang tua akan belokkan kaki saya, menuju kepada arah di mana sebetulnya saya tidak mantap, tapi tiba-tiba itu adalah langkah kemenangan. Orang bersama Tuhan itu heran, bergumul, Tuhan, apakah dia adalah calon suamiku yang benar? Lu kan bingung kan? Kadang-kadang ada orang Kristen kelihatannya baik tapi suka nipu. Kadang-kadang ada orang-orang yang wajahnya itu kelihatannya mulia, tapi siapa yang bisa melihat motivasi hati? Tapi kalau Tuhan menyertai kita, mengambil keputusan dalam ketidakmantapan, tiba-tiba gini, hoki aku dapat kamu. Itu bukan hoki. Karena Tuhan menuntun kita dalam ketidaktahuan karena kita percaya kepada kekuatan Tuhan. Sudah pastikan dalam hidup ini, keberhasilan itu bukan apa yang bersama dengan kita. Terima kasih buat kecerdasan, terima kasih buat teman-teman yang hebat, terima kasih buat koneksi yang kuat, terima kasih buat modal uang yang luar biasa. Tapi modal Yusuf itu cuma celana dalam. Yusuf itu kan budak. Modalnya cawat plus penyertaan Tuhan, wakil Firaun. Ya. Pastikan Tuhan itu menyertai kita. Saya tunjukkan satu tokoh lagi ya. Ini saya tidak tahu, jam di sini itu menunjukkan timer saya kah? Saya masih kurang 6 jam 4 menit. Wah, ngelihat saudara semangat, saya sehat saudara. Saya kasih satu contoh lagi ya. 1 Samuel 18 ayat 5. Sebetulnya kalau saudara cari tokoh-tokoh di Alkitab itu banyak loh. Karena Tuhan menyertai, apa yang diperbuat itu selalu berhasil. Ya, nanti saya lucuti ya, ada banyak perkataan-perkataan motivator itu yang diaminkan orang Kristen padahal itu tidak sesuai dengan firman. Nanti saya lucuti semua. 1 Samuel 18 ayat yang kelima. Daud maju berperang. Dan siapa yang nyuruh? Kemana juga Saul menyuruhnya. Saudara setuju Saul itu jengkel loh sama Daud. Namanya jengkel, pasti Daud itu seringkali diperintah pada medan-medan pertempuran yang sangat sulit dan dimungkinkan Daud itu meninggal. Pernah saudara ketemu dengan pimpinan saudara, Anda diceng, apa? Diceng itu apa ya? Bahasa Indonesia apa itu? Diincar ya. Anda diincar untuk dihancurkan. Seperti Saul, itu ngincar Daud mau dihancurkan. Tapi Daud itu selalu menang, itu karena Tuhan menyertai. Jadi jangan pusing kalau diincar sama orang. Aku ngincar kegagalanmu, ku taruh kamu di medan-medan tempur yang sangat sulit. Loh, Daud itu kemanapun Saul menyuruh, itu selalu berhasil. Kenapa? Kuncinya di ayat 14. 1 Samuel 18 ayat 14. Yuk kita baca sama-sama. 1 Samuel 18 ayat 14, 2, 3. Daud berhasil di segala perjalanannya. Sebab jadi orang Kristen disertai Tuhan itu sebenarnya tenang saja. Ya, perang lihat anjing pitbull. Anjing pitbull itu digonggongi anjing manapun, itu tenang. Tenang aja. Tidak pengaruh. Itu anjing pitbull. Anjing pitbull itu yakin. Dia yakin itu anjing pitbull. Nah kita ini harusnya gini loh. Sudah tidak pusing. Kita berniat baik. Kita tidak pernah punya keinginan untuk menghancurkan seseorang. Ada orang menghancurkan kita. Sudah tenang aja. Kalau Tuhan menyertai kita, justru orang-orang yang membenci kita itu semakin kaget. Kenapa engkau ingin kuhancurkan? Tapi ternyata justru proses-proses sulit itu akan membawa kita kepada tangga-tangga kemuliaan. Nah, karena itu lagu itu bagus. Bila engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan. Kita itu punya pamungkas, Tuhan menyertai kita. Tapi kadang ada banyak orang Kristen tidak mau menghidupi pamungkas ini. Nanti saya tunjukkan caranya ya. Yuk kita masuk aja secara cepat. Bukti-bukti ayat bahwa Tuhan saat menginginkan umatnya selalu berhasil. Matius 5:48. Ya. Saya berikan dasarnya sehingga kalau saudara diskusi sama seseorang, mana mungkin kita itu selalu berhasil. Saya tunjukkan dasar-dasar ayatnya untuk menguatkan
kita, sehingga saudara meyakini apa yang saya katakan ini bukan cuma perkataan motivator. Matius 5:48. Karena itu, haruslah kamu sempurna. Haruslah kamu sempurna. Ternyata menjadi sempurna itu adalah perintah. Ada orang mengatakan kita tidak bisa sempurna. Loh, Alkitab mengatakan kamu harus sempurna. Tuhan yang memberi perintah. Kalau Tuhan memberikan perintah, Tuhan tahu manusia bisa melakukan dan dia pasti memberi kekuatan. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Itu ternyata bahasa aslinya adalah teleios. Teleios itu seperti ini. Bertumbuh dan sempurna dalam semua lini kehidupan. Jadi ternyata Tuhan itu ingin kita itu sempurna. Sempurna itu seperti ini. Kita bertumbuh dan sempurna dalam semua lini kehidupan. Ternyata menjadi sempurna dalam semua lini kehidupan. Itu perintah Tuhan atas kita. Kalau Tuhan memberikan perintah, Tuhan tahu kita bisa melakukan, asalkan kita bergantung kepada Tuhan. Saudara ingin mencatat ada 6 lini kehidupan di mana kita harus berhasil secara cepat. Yang pertama spiritualitas dan pelayanan. Yang kedua karakter dan mentalitas. Yang ketiga keluarga dan rumah tangga. Yang keempat kesehatan. Yang kelima hubungan pertemanan, hubungan sosial dan pertemanan. Yang keenam keuangan dan pekerjaan. Saya ulang lagi. 6 lini kehidupan di mana kita harus berhasil. Pertama spiritualitas dan melayani Tuhan. Yang kedua karakter dan mentalitas. Yang ketiga keluarga dan rumah tangga. Yang keempat adalah kesehatan. Yang kelima hubungan pertemanan dan sosial, hubungan sosial dan pertemanan. Yang keenam pekerjaan dan keuangan. Loh, bayangkan kalau spiritualitas bagus, ya, melayani Tuhan sungguh-sungguh, karakter dan mental bagus, badan sehat, keluarga dan rumah tangga harmonis, hubungan pertemanan itu harmonis, keuangan dan pekerjaan sukses. Loh, saudara, siapa yang di sini rindu anaknya itu berhasil dalam semua lini kehidupan? Atau adakah di sini orang tua mengatakan, nah, kita itu tidak bisa berhasil loh dalam semua lini kehidupan. Sudah, gak apa-apa. Kamu keluarga remuk, gak apa-apa. Yang penting pekerjaanmu sukses. Karena kita tidak mungkin bisa sukses dalam semua lini kehidupan. Atau keluargamu remuk, gak apa-apa. Yang penting kamu sehat. Atau kamu yang penting sehat, gak apa-apa. Pekerjaan gak baik, gak apa-apa. Ada, saudara? Tidak ada. Orang tua yang baik itu ingin anaknya itu berhasil dalam semua lini kehidupan. Apalagi Tuhan. Karena itu tolak ya perkataan motivator, hidup itu sama seperti sebuah roda. Pernah dengar? Saya dulu getol ikut multi level. Saya sering kali setiap bulan itu ikut seminar motivator. Ya. Diberitahu, Bapak Ibu kita ini jangan sombong. Karena hidup itu seperti sebuah roda. Kadang di atas, kadang. Dan dulu saya mengatakan, betul, amin. Karena itu saya jangan sombong. Maknanya jangan sombong, setuju. Tapi masa hidup seperti sebuah roda? Kalau hidup orang Kristen seperti sebuah roda, saudara waktu ada di atas, deg-degan enggak? Deg-degan enggak? Deg-degan enggak? Kenapa deg-degan? Setelah itu, menuki ke bawah. Dulu saya mengaminkan hal itu loh. Wah betul ya, hidup itu kayak roda, waktu kita di bawah, pasti kita akan ke atas. Tapi waktu di atas, apakah sesuai Alkitab? Alkitab mengatakan Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan, Ulangan 28 ayat 13. Engkau akan, sama-sama katakan tetap naik. Mana? Engkau akan kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun. Tidak ada. Engkau akan tanamkan dalam hati. Saya akan tetap naik. Dan tidak pernah turun. Apabila engkau, nah. Terus ada lagi perkataan motivator seperti ini. Untuk berhasil kita harus mengalami kegagalan terlebih dahulu. Terus diberi contoh-contoh toko Kentucky ya. Lihat Kentucky ini sebelum berhasil dia sudah ribuan menjual dan gagal. Karena itu agar kita berhasil, kita ini perlu gagal terlebih dahulu. Setuju enggak? Siapa yang menikah? Yang menikah ngaku loh ya, tidak ada kesempatan buat Anda untuk lirik kanan kiri. Apakah Anda setuju agar berhasil dalam pernikahan kita harus pernah gagal dalam pernikahan?
Siapa yang di sini dulu waktu sekolah naik kelas terus? Normal enggak naik kelas terus? Enggak pernah loh ada orang tua gini, ngatan, nak, kamu itu enggak mungkin loh bisa naik kelas terus. Kadang-kadang kalau engkau ingin naik kelas terus, engkau harus pernah mengalami yang namanya tinggal kelas atau turun kelas. Ada. Faktanya dalam hidup ini, untuk berhasil kita enggak harus gagal dulu. Terus bagaimana Pak kalau gagal? Nanti saya akan jelaskan. Sekali lagi kalau waktu mencukupi. Kalau enggak mencukupi itu bagus. Karena saudara harus mencari tahu sendiri dulu bersama dengan Tuhan. Catat yang pertama. Karena berhasil itu adalah perintah Allah buat kita. Ya. Kenapa Tuhan sangat menginginkan umatnya berhasil? Karena berhasil dalam semua lini kehidupan. Itu adalah perintah Allah buat kita. Yang kedua, saudara bisa catat poinnya. Karena keberhasilan kita, itu semakin mengharumkan nama Allah di hadapan dunia. Wah, itu ya. Itu kalau politik-politik Kristen. Itu nama Allah itu dipermuliakan. Di RT kami, itu ketua RT, wakil RT, bendara RT, sampai sekretaris RT, itu semuanya Kristen. Waktu itu saya katakan, kenapa enggak mau orang lain? Jangan. Orang Kristen itu lebih berintegritas dalam hal keuangan. Oh puji Tuhan, meskipun ada juga yang tidak berintegritas. Tapi nama Tuhan dipermuliakan. 2 Korintus 2:14. Ya. 2 Korintus 2:14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus atau yang bersama Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Kita itu kalau bersama Tuhan, Tuhan selalu membawa kita di jalan kemenangan. Kenapa? Karena dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia kemana-mana. Jadi Tuhan itu ingin selalu kita itu berhasil. Kenapa? Waktu kita berhasil, kita itu mempermuliakan nama Tuhan. Itu kalau kita ngelihat anak itu berhasil, kita pasti tanya, itu orang tuanya siapa? Betul? Kalau kita berhasil, orang tanya, kenapa berhasil? Kok bisa IP-mu 3,9, kenapa? Percaya Tuhan. Tapi kalau IP-nya 1, kok bisa IP-nya 1, karena sering melayani Tuhan. Loh jangan saudara. ya. Wah kalau kita itu berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan saya tanya. Kalau anak itu juara, mana yang lebih gembira? Orang tuanya atau anaknya? Anak itu kalau juara ya, yang penting buat seorang anak, itu satu kelas tahu. Tapi kalau orang tuanya, wah share di IG story, sampai seluruh gereja dan seluruh RT tahu, anakku yang juara. Heran, anak itu kalau juara, orang tua itu lebih gembira daripada sang anak itu sendiri. Sama. Waktu kita berhasil, Anda gembira? Tuhan lebih gembira daripada kita gembira. Jadi pastikan Bapak Ibu, Tuhan itu selalu ingin kita itu berhasil. Karena waktu kita berhasil, kita mengharumkan nama Allah di depan dunia. Ya. Saya masuk jaminan keberhasilan deh. Ya. Duh, terima kasih. Ini sebetulnya ada banyak ayat referensi. Jadi kalau Bapak Ibu masih belum yakin, tolong pulang dari tempat ini. Oh sebelum pulang, minta lagi ayat-ayat referensi. Kalau perlu saya buka kelas tambahan di belakang. Ya ini saya masih ada banyak alasan. Tapi sudah, terus percaya aja. Sudah ya. Dikasih 2 ayat masih tidak percaya, saya kasih 2 kitab nanti. Sudah. Ayo. Kita itu terlalu alam bawah sadar itu dirasuki oleh pemikiran-pemikiran dunia. Sehingga seolah-olah Tuhan itu kalah dengan fakta di dunia. Ada 3 jaminan keberhasilan. Ini kalau Bapak Ibu ingin selalu Tuhan menyertai, saya kembali kepada kunci-kunci dasar. 2 Tawarik 26 ayat yang kelima. Ada 3 kunci dari 1 ayat ini aja. 2 Tawarik 26 ayat yang kelima.
Saya berdoa malam hari ini, saudara bosan rutin kalah. Ya. 2 Tawarik 26 ayat yang kelima. Ia di sini adalah Raja Usia. Mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Garis bawahi ini. Dan selama ia mencari Tuhan. Garis bawahi kata-kata, dan selama ia mencari Tuhan. Apa yang kau cari menentukan keberhasilanmu. Cari dulu kerajaan Allah, tambahan diberikan. Dunia kejar tambahan. Harusnya orang Kristen itu tidak perlu mengejar apa yang bisa datang sendiri. Orang Kristen mengejar apa yang bisa datang sendiri, konyol. Cari dulu kerajaan, tambahan diberikan. Berarti kalau tambahan belum diberikan, kita belum mencari kerajaan. Ya. Kita, saudara catat jaminan keberhasilan yang pertama. Selalu mengejar kekuatan Allah dalam keseharian. Selalu mengejar kekuatan Allah dalam keseharian. Yesus waktu di muka bumi, dia itu dijaya, dia itu selalu sukses. Yesus itu statusnya Allah tapi kapasitasnya manusia. Yesus itu statusnya Allah, identitasnya Allah, tapi kekuatannya itu manusia. Apa yang membuat Yesus selalu berhasil? Markus 1 ayat 32. Yuk kita baca. Kita kembali kepada jurus dasar. Markus 1 ayat 32. Yesus itu dijaya. Kalau ingin sedijaya Tuhan, kita harus tiru gaya hidup Yesus waktu di muka bumi ini. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Semua. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Apa yang menjadi rahasia kekuatan Yesus? 35, perhatikan. Ini rahasia kekuatan Yesus. 35, pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini yang Yesus. Pagi-pagi benar, dia mencari Tuhan. Loh kok kita cari Tuhannya kapan? Malam-malam benar. Ini yang Yesus. Yesus itu ya, pagi-pagi dia itu berlutut loh. Bapa, aku tidak bisa tanpa engkau. Persekutuan dengan Bapa itu menjadi kunci keberhasilan Yesus di muka bumi. Yesus itu pagi-pagi benar mencari Tuhan. Loh kita pagi-pagi benar ngelihat Instagram. Loh beda. Ngelihat WhatsApp, omsetnya naik atau turun gitu. Ngelihat saham. Pagi-pagi benar. Masih pagi-pagi benar enggak? Berarti yang ibadah di sini jam berapa? Yang pagi? Masih terlambat. Ya bukan berarti kita menghakimi yang terlambat ya. Yesus ini pagi-pagi benar. Kadang-kadang waktu pagi hari Bapak Ibu, ada yang mengatakan apa yang dilakukan, nyanyi dan kadang saya ini tidak nyanyi, saya cuma diam. Saya cuma bayangkan gini, ini yang saya bayangkan setiap kali saya menyembah itu gini. Seolah gini, saya ini rangkul kaki Tuhan erat-erat, dengan mengatakan Tuhan aku tanpa engkau tidak bisa apa-apa. Jadi saya bayangkan waktu itu kanan kiri ada badai, saya cuma pegang kaki Tuhan kuat-kuat. Dan saya tidak bisa diterbangkan oleh masalah apapun. Dan visualisasi itulah yang selalu saya bayangkan setiap kali saya nyembah Tuhan. Waktu saudara nyembah Tuhan yang dibayangkan apa? Nanti malam makan apa gitu. Ya nasi kuning, sop iga gitu. Sehingga tangannya nyembah, mulutnya ngomong tapi pikirannya yang lain. Kadang pagi-pagi itu ya, saya tidak nyanyi, saya cuma diam. Seperti handphone dicas. Handphone dicas butuh durasi enggak?
Ada yang di sini handphone memakai charger super fast charging, 1 detik langsung full, percayalah handphone Anda meledak. Bahkan charger terbaik itu pelan-pelan masuknya. Fast charging itu sebetulnya lambat laun itu kan merusak. Tapi charger yang biasa, yang pelan-pelan masuk, itu membuat durasi handphone itu baterainya itu lebih kuat. Oh, ada banyak orang Kristen, kepengennya ngecas 1 menit, full energi 1 hari. Nggak bisa. Persekutuan dengan Tuhan itu butuh durasi, Bapak. Nggak bisa, dek, buka mata, Tuhan terima kasih, tutup mata, jalan. Loh, itu seperti handphone baru dicas, cabut lagi. Nggak kuat bertahan. Bersekutu dengan Tuhan butuh durasi. Yuk mulai besok pagi-pagi benar. Kadang-kadang waktu saya ini bersekutu, saya coba bayangkan saya peluk gitu. Saya enggak ngomong, kadang saya enggak nyanyi, saya cuma diam. Enggak ada supranatural, enggak ada kerenyang-kerenyang, enggak ada air mata. Tapi tiba-tiba seharian itu gini, bisa menghandle semua situasi itu dengan baik. Tiba-tiba hati itu bisa terhandle dengan baik semuanya. Heran, itulah kehebatan persekutuan dengan Tuhan. Ya, selalu mengejar kekuatan Allah dalam keseharian. Oh, enggak bisa Bapak Ibu. Dicas sekarang, dipakai minggu depan. Padahal seharian sudah dipakai. Enggak bisa. Ini yang Yesus saja setiap hari. Anda setiap apa? Kami setiap Natal dan Paskah, Pak. Yang kedua, 2 Tawarik 26 ayat yang kelima lagi ya. Mari Bapak Ibu selalu mengejar kekuatan Allah dalam kesehariannya. Dua Tawarik 26 ayat yang kelima. Ia, yaitu Raja Uzia, mencari Allah selama hidup Sakaria. Ini di bahasa Indonesianya seperti ini. Tapi di versi FAYH itu bagus. Dikatakan seperti ini. Selama Raja Uzia mengikuti jalan Allah, apapun yang dilakukan itu berhasil. Ternyata di sini mencari Allah. Di versi lain, selama Raja Uzia mengikuti jalan Allah. Selama mengikuti jalan Allah, apapun yang dikerjakan berhasil. Karena itu kunci kedua, silakan saudara catat, silakan saudara hidupi. Menghidupi prinsip firman Tuhan dalam keseharian. Ya. Saya tanya, orang melakukan firman bisa gagal enggak? Orang melakukan firman bisa gagal enggak? Orang melakukan firman bisa gagal enggak? Orang melakukan firman bisa gagal atau tidak? Pertama bisa, yang kedua tidak bisa, yang ketiga bingung. Yang pertama, bisa gagal? Yang mengatakan tidak bisa gagal? Yang bingung? Melakukan firman itu butuh berjuang enggak? Ada resiko enggak? Kalau ada kemungkinan gagal, apa yang menjadi dasar kekuatan saudara untuk berjuang melakukan firman? Saya ulang lagi ya. Melakukan firman itu berat atau enggak? Penuh resiko atau tidak? Kalau melakukan firman ada kemungkinan gagal, kita enggak punya dasar yang kuat untuk berani berjuang melakukan firman. Kenapa? Karena ada kemungkinan gagal. Apa bedanya dengan perkataan motivator? Jujur itu ada risikonya enggak? Bisa. Kalau melakukan firman ada kemungkinan gagal, saya enggak berani melakukan firman. Karena ada kemungkinan gagal. Yang membuat orang Kristen berani melakukan firman Tuhan, meskipun penuh dengan resiko, karena orang melakukan firman itu tidak mungkin gagal, karena Tuhan tidak mungkin mempermalukan perkataannya sendiri. Melakukan firman tidak mungkin gagal. Saya beri contoh ya. Misal, waktu ujian nasional, UNAS, semua nyontek, saya tidak nyontek. Semua yang nyontek naik kelas. Saya yang nyontek, tidak naik. Gagal enggak? Gagal enggak? Semua orang mengatakan gagal. Tunggu dulu. Videonya, filmnya belum selesai. Teman-teman di samping, Ton, ayo nyontek. Enggak mau. Lu enggak naik kelas. Tapi teman-teman ngelihat, kenapa Ton kamu kok enggak mau nyontek? Aku enggak bisa bohong.
di dalam hati teman-teman, besok kalau saya bekerja, saya cari teman kongsi, harus cari Anton. Tidak bisa dibeli dengan apapun. Kelihatannya di sekolah gagal, tapi siapa yang tahu di masa depan terjadi yang namanya lompatan keberhasilan. Tapi kalau saudara punya teman ya, gini, yuk nyontek, tak support, aku ini rajanya nyontek, tak tolongi kamu. Saya tanya, kalau saudara mempunyai perusahaan, berani pegangkan kepada dia direktur keuangan? Meskipun Anda dibela, tenang, kamu sahabatku, tak contekin. Nanti waktu bekerja berani join sama dia? Tapi mungkin saudara, maaf, saya tidak bisa nyontek, saya tidak bisa bohong. Dibenci di sekolah itu. Tapi suatu ketika semua teman-teman bisa ngelihat, kalau cari orang jujur, kita bekerja secara benar, lebih baik cari orang-orang seperti ini yang tidak bisa dibeli dengan uang. Melakukan firman itu bukan gagal, tapi hanyalah terlihat gagal. Tapi endingnya, Tuhan pasti membela perkataannya. Ya. Jadi jika gagal, itu cuma terlihat gagal. Ya. Yang ketiga, jujur dipecat. Apakah bisa? Bisa. Tapi tetap dunia membutuhkan orang-orang jujur di tempat-tempat tertentu. 2 Tawarik 26 ayat yang kelima lagi, kunci ketiga. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Garis bawahi kata-kata selama hidup Sakaria. Selama hidup itu gini, ada unsur yang namanya ketekunan. Apapun yang dikerjakan kalau tekun itu pasti berhasil. Kenapa? Lukas 8 ayat 15. Lukas 8 ayat 15. Ayat terakhir. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam katakan seperti ini. Kalau tekun pasti berbuah. Mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kalau tekun pasti berbuah. Kalau tidak berbuah pasti tidak tekun. Produk dari ketekunan itu pasti menghasilkan buah. Saya berdoa mulai malam hari ini. Tekun pagi-pagi mengejar kekuatan Allah dalam keseharian. Tekun untuk melakukan firman Tuhan. 2 kunci ini kalau kita lakukan dengan tekun, Tuhan beserta kita dan apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Mari kita berdoa.